Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Aan Widianto MPD selaku dosen pengampu mata kuliah konsep dasar IPA serta teman-teman yang saya banggakan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berkat rahmat serta hidayahnya sehingga kita dapat berdiskusi pada kesempatan ini. Tak lupa salawat serta salam kita curahkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW yang kita nantikan syafaatnya di yaumul akhir. Kami dari kelompok 2 akan menjelaskan mengenai materi tentang pelestarian sumber daya alam, bagian-bagian indera penglihatan, sifat-sifat cahaya, penerapan sifat-sifat cahaya, daur hidup beragam jenis makhluk hidup, dan hubungan khas antar makhluk hidup. Di sini, kelompok kami terdiri dari Alif Naufal Baitu Sasti, Eva Variatin Risma, Fahmi Faris Firmansyah, Gadin Sabit Tauhid, Siti Nur Saada, dan Yunita Hoirul Fitriyah. Pelestarian sumber daya alam. Menurut Wikipedia, bahasa Indonesia, sumber daya alam adalah suatu nilai potensi yang dimiliki oleh suatu materi atau unsur tertentu dalam kehidupan. Di lingkungan sekitar kita terdapat berbagai macam sumber daya alam. Sumber daya alam telah memberikan banyak manfaat bagi kehidupan manusia, banyak sekali. Seperti sumber daya alam dapat membuat manusia bisa untuk makan sehari-hari, berpakaian, membuat rumah, perabotan-perabotannya, berpergian dengan menggunakan kendaraan, dan lain-lainnya. Selain itu, ada beberapa usaha-usaha untuk melestarikan sumber daya alam. Yang pertama, membiasakan diri untuk hemat energi. Contoh kecil yang sering dapat kita lakukan adalah selalu mematikan lampu kamar tidur jika kita tidak menggunakannya. Yang kedua, menggunakan barang yang biasa diisi ulang, dipakai ulang, dan didaur ulang. Contoh yang dapat kita lakukan, misal pulpen kita habis, kita dapat mengisi ulang dengan cara membeli isinya. Yang ketiga, menghemat penggunaan air. Itu sudah pasti. Yang keempat, mengurangi konsumsi barang-barang yang sulit hancur jika dibuang ke lingkungan. Contohnya adalah plastik. Misal kita berbelanja ke pasar atau ke toko, sebaiknya kita menggunakan kantong belanja dari rumah, membawa dari rumah. Yang kelima, tidak memelihara binatang peliharaan yang dilindungi. Keenam, melakukan kegiatan pengelolaan sampah atau limbah sampah. Yang ketujuh, mengembangkan dan menggunakan energi alternatif yang terbarukan. Dan yang terakhir adalah menekan angka penduduk. Pemerintah telah melakukan dengan cara menekan angka penduduk, yaitu membatasi 2 anak lebih cukup. Selanjutnya yaitu bagian-bagian indera penglihatan. Alat indera adalah alat yang ada pada tubuh manusia dan berfungsi untuk mengenal keadaan di luar. Salah satu alat indera penglihatan yaitu mata. Mata adalah alat indera manusia yang berfungsi sebagai indera penglihat. Mata merupakan alat indera yang kompleks. Dan mata juga struktur sferis berisi cairan yang dibungkus 3 lapisan dari luar ke dalam. Isi bola mata terdiri atas lensa, badan bening, dan cairan. Dan indera penglihatan juga dinamakan fotoreseptor karena mampu menerima rangsangan fisik yang berupa cahaya. Dan di sini secara garis besar mata memiliki 2 bagian utama. Yang pertama bagian luar mata dan yang kedua bagian dalam mata. Di bagian luar mata ini ada 3, yaitu alis mata, kelopak mata, dan bulu mata.
Alis mata merupakan bagian terdapat di atas kelopak mata yang tersusun atas rambut-rambut, dan alis mata ini berfungsi untuk melindungi mata dari air atau keringat dan kotoran yang akan masuk ke mata serta memperindah mata. Kelopak mata. Kelopak mata adalah lipatan kulit tipis yang melindungi mata dan bagian yang menutupi sebagian mata. Fungsinya yaitu untuk melindungi serta membersihkan mata. Yang ketiga yaitu bulu mata. Bulu mata adalah bagian yang terdapat pada ujung kelopak mata yang juga terdiri dari rambut-rambut halus. Bulu mata berfungsi melindungi mata dari kotoran dan juga untuk menyaring intensitas cahaya yang masuk ke dalam mata. Yang kedua yaitu bagian dalam mata. Bagian dalam mata ini terdapat kornea, iris, pupil, retina, serta lensa. Kornea di sini adalah bagian mata yang terletak di bagian lapisan paling luar. Bagian ini berupa selaput bening yang bersifat tembus pandang. Yang fungsinya yaitu melindungi mata dari benda-benda asing dari luar. Yang kedua, iris. Iris adalah bagian mata yang berfungsi mengatur besar kecilnya pupil. Yang ketiga, pupil. Pupil adalah bagian mata yang berupa sebuah lubang kecil yang berfungsi mengatur jumlah cahaya yang akan masuk ke bola mata. Yang keempat, retina. Retina merupakan bagian mata yang berupa lapisan tipis sel yang terletak di bagian belakang bola mata. Fungsinya yaitu menangkap bayangan yang dibentuk lensa mata, kemudian mengubahnya menjadi sinyal saraf. Yang kelima, lensa mata. Lensa mata adalah lapisan jaring pekat cahaya yang terletak di bagian belakang bola mata, yang berfungsi membentuk sebuah gambar. Sifat-sifat cahaya. Cahaya adalah salah satu gelombang elektromagnetik yang dapat merambat ruang hampa karena memiliki sifat-sifat tertentu yang menyebabkan kita dapat melihat benda dan keindahan alam yang beraneka ragam. Bahkan kualitas objek yang baik akan kita lihat dengan sempurna. Berikut sifat-sifat cahaya, diantaranya 1. Cahaya dapat dipantulkan, yaitu adalah proses terpancarnya kembali cahaya dari permukaan benda yang terkena cahaya. Pemantulan dibagi menjadi 2, ada pemantulan cahaya secara teratur, yaitu benda yang permukaannya datar atau mengkilap. Contohnya, cahaya yang mengenai cermin maka akan dipantulkan secara perlahan. Yang kedua yaitu ada pemantulan baur, pemantulan yang tidak teratur. Contohnya seperti cahaya yang mengenai permukaan air. 2. Ada cahaya yang dapat dibiaskan. Cahaya dapat dibiaskan ketika cahaya melewati 2 medium yang berbeda. Misalnya, contoh pembiasan pada kolam renang yang dangkal. Jika cahaya merambat dari medium yang kurang rapat atau udara menuju medium yang lebih rapat atau air, maka akan dibiaskan untuk mendekati garis normal. Contoh lain dari cahaya yang dapat dibiaskan yaitu adalah gelas yang berisi air dan bolpen. Ketika bolpen dimasukkan ke dalam gelas yang berisi air, maka akan terlihat bolpen itu akan patah. Yang ketiga yaitu adalah cahaya merambat lurus. Cahaya akan merambat lurus jika melewati satu medium perantara. Misalnya, saat kita menghidupkan senter dan mengarahkan pada suatu objek, maka lampu senter tersebut mengarah lurus. Yang keempat yaitu ada cahaya menembus bidang bening atau benda bening. Benda bening artinya benda yang dapat tembus oleh cahaya. Misalnya, jika cahaya masuk ke dalam rumah melalui celah-celah dan melalui kaca jendela yang bening, maka cahaya akan terlihat tembus. Namun, jika cahaya mengenai benda yang berwarna hitam
atau sangat terang atau tidak tembus pandang, maka hanya akan timbul bayangan saja. Contohnya, ketika kita berjalan pada siang hari, maka akan terlihat bayangannya saja. Yang kelima yaitu adalah cahaya yang dapat diuraikan. Dispersi adalah gejala peruraian cahaya putih atau polikromatik menjadi cahaya yang berwarna-warni atau monokromatik. Cahaya putih jika dipantulkan atau diarahkan ke prisma akan terurai menjadi warna pelangi. Dan ada contoh lainnya yaitu roda pelangi. Roda pelangi ketika diputar secara terus-menerus maka akan menimbulkan warna putih. Warna putih itulah yang mengurai dari warna pelangi tersebut. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai penerapan sifat-sifat cahaya dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, cahaya memiliki sifat merambat lurus. Penerapannya pada pembuatan lampu kendaraan bermotor, lampu senter, pemanfaatan berkas cahaya dari proyektor yang dipancarkan ke arah layar. Yang kedua, sifat cahaya menembus benda bening itu dapat diterapkan, bisa digunakan untuk berbagai peralatan seperti kaca mobil, kacamata, akuarium, termometer, kaca jendela, dan gelas kaca. Yang ketiga, cahaya dapat dipantulkan. Contoh penerapannya dimanfaatkan untuk membuat cermin. Yang keempat, cahaya dapat dibiaskan. Penerapannya seperti saat sebuah pensil yang dicelupkan dalam gelas berisi air, maka jika dilihat dari samping, pensil tersebut itu seakan-akan seperti patah, padahal tidak, dan itu merupakan hasil dari pembiasan cahaya. Yang kelima dan yang terakhir ini ada cahaya dapat diuraikan. Contoh penerapannya pada peristiwa terbentuknya pelangi. Ya, berikut merupakan penerapan sifat cahaya dalam kehidupan yang disesuaikan dengan sifat yang dimilikinya. Daur hidup beragam jenis makhluk hidup. Di sini nanti kita akan belajar tentang daur hidup hewan dan juga tumbuhan. Tapi sebelumnya kita harus tahu apa sih daur hidup itu? Daur hidup yaitu proses perkembangan makhluk hidup mulai dari telur atau lahir sampai dengan berakhirnya kehidupannya, seperti itu. Langsung saja yang pertama yaitu daur hidup tumbuhan. Daur hidup tumbuhan yaitu proses kehidupan tumbuhan mulai dari tumbuh dari kecil sampai dewasa dan berakhir kehidupannya. Di sini saya contohkan ada kacang hijau dan juga daur hidup mangga. Daur hidup buah mangga diawali dari pohon besar. Lalu pohon tersebut akan berbunga. Kemudian bunga itu akan menjadi buah. Dan buah mangga di dalamnya itu terdapat biji. Nah, nanti bijinya akan tumbuh akar. Dan akar tersebut kalau ditaruh di tanah nanti akan tumbuh tunas dan menjadi pohon kecil. Dan pohon kecil tersebut akan tumbuh menjadi pohon mangga dewasa dan akan berputar seperti itu secara terus-menerus. Yang selanjutnya yaitu daur hidup hewan. Sekarang daur hidup hewan. Apa sih daur hidup hewan itu? Daur hidup hewan yaitu proses kehidupan hewan mulai dari telur atau dari lahir sampai berkembang biak hingga berakhir kehidupannya. Di sini daur hidup hewan dibagi dua, yaitu metamorfosis sempurna dan metamorfosis tidak sempurna. Di sini kita bicara metamorfosis sempurna dulu. Apa sih metamorfosis sempurna itu?
Metamorfosis sempurna yaitu pertumbuhan yang selalu melalui tahap kepompong. Dan bentuk serangga yang baru menetas jauh berbeda dengan induknya. Di sini contohnya ada kupu-kupu dan juga nyamuk. Nyamuk diawali dari nyamuk dewasa, kemudian nyamuk dewasa tersebut akan bertelur, kemudian menjadi larva dan menjadi pupa, kemudian menjadi nyamuk dewasa, dan nyamuk dewasa akan bertelur. Jadi prosesnya akan seperti itu terus nanti berputar. Selanjutnya yaitu metamorfosis tidak sempurna. Apa sih metamorfosis tidak sempurna itu? Yaitu pertumbuhan hewan yang bentuk hewan mudanya itu mirip dengan indukannya. Jadi bentuk mereka sama dari kecil sampai dewasa. Di sini contohnya ada kecoa dan juga belalang. Contohnya ini belalang diawali dari betina dewasa yang bertelur, kemudian telur berubah menjadi nimfa sama, dan menjadi dewasa. Jadi bentuk saat kecil sampai dewasa itu sama ya. Itu tadi daur hidup tumbuhan dan juga hewan. Selanjutnya ada hubungan khas antar makhluk hidup, yaitu simbiosis. Simbiosis di sini dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama ada simbiosis parasitisme. Adalah hubungan antar dua makhluk hidup yang mengakibatkan makhluk hidup yang satu mendapatkan keuntungan, sedangkan makhluk hidup yang lain mendapat kerugian. Jadi di sini simbiosis parasitisme ada yang dirugikan dan ada yang diuntungkan. Contohnya dengan tanaman jeruk atau tanaman yang lainnya. Kemudian ada simbiosis komensalisme. Simbiosis komensalisme adalah hubungan antara dua makhluk hidup yang menguntungkan salah satu pihak, tetapi tidak merugikan pihak lain. Jadi kalau simbiosis komensalisme ada yang diuntungkan, tetapi tidak ada yang merasa dirugikan. Contohnya ikan hiu dengan ikan remora. Di sini ikan hiu tidak merasa dirugikan dengan adanya ikan remora, karena ikan remora hanya berlindung di bawah ikan hiu saja. Kemudian ada simbiosis mutualisme. Simbiosis mutualisme adalah hubungan antar dua makhluk hidup yang bersifat saling menguntungkan. Jadi tidak ada yang dirugikan tetapi malah diuntungkan semua. Contohnya simbiosis antara seekor kerbau dengan burung jalak. Kerbau memperoleh keuntungan dengan habisnya kutu yang menempel di tubuhnya, sedangkan burung jalak merasa untung karena mendapatkan makanan berupa kutu dari kerbau. Kemudian ada rantai makanan. Hubungan saling ketergantungan antar makhluk hidup dapat berubah hubungan makan dan dimakan. Hubungan ini akan membentuk rantai makanan yang berupa produsen satu atau produsen, kemudian ada konsumen 1, konsumen 2, dan konsumen 3. Di sini dicontohkan adalah rumput dimakan oleh belalang, kemudian belalang yang memakan rumput akan dimakan oleh ular, selanjutnya ular akan dimakan oleh elang. Peristiwa saling memakan tersebut merupakan bentuk interaksi antar makhluk hidup. Jadi di sini rumput sebagai produsen, sedangkan belalang adalah konsumen 1, ular konsumen 2, dan elang konsumen 3.
Kemudian apabila elang mati dan membusuk akan menjadi humus dan menyuburkan tanah sehingga rumput akan tumbuh subur. Jadi intinya semua makhluk hidup yang mati apabila tidak dimakan oleh makhluk hidup yang lain akan diurai oleh bakteri atau jamur. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.